Ya, yang duduk di depan bisa duduk tenang. Kita akan mulai ibadah kita ya pagi hari ini. Ya. Bapak Ibu yang duduknya di belakang mohon bisa maju ke depan. Monggo silakan yang paling belakang Bu Erni, Bu Jepri, Bu Santo, silakan maju ke depan karena banyak bangku yang masih kosong. Ya, maju saja Bu. Kalau bisa yang belakang kosongin dulu saja. Ya, Bu Meme, selamat pagi, silakan ke depan Bu sama Bapak. Ya. Monggo silakan ke depan. Baik Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, kita boleh dipersekutukan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kita sedikit agak sedih ya karena banyak saudara-saudara kita yang terganggu kesehatannya sehingga hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Shalom Bapak Ibu. Iya, kita ada semangat ya hari ini ya. Puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersaat teduh. Kita akan pusatkan pikiran kita. Kita akan masuk dalam puji-pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Di dalam Mazmur 106 ayat 1 demikian firman Tuhan berkata, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur karena Allah yang begitu luar biasa baiknya kepada kita dalam setiap segi kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan senantiasa memelihara kita. Karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui puji-pujian bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Ungkapkan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari Bapak Ibu kita akan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagiku
kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Kita katakan sekali lagi, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya bagi kami semuanya. Kadangkala kami merasakan lelah, kadangkala kami merasakan sakit, kadangkala kami merasakan kecewa. Tetapi kami tetap bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Dalam keadaan apapun Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan tetap menolong kami. Walaupun kadangkala pertolongan-Mu kami rasakan itu terlambat, tetapi tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk setiap pelajaran yang Tuhan boleh berikan bagi kami, untuk kami belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang beberapa hari kurang enak dan terganggu kesehatannya, namun kami melihat hari ini mereka boleh sehat kembali, boleh melayani Tuhan bersama-sama, dan kami boleh menyembah Engkau bersama-sama. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang dalam pergumulan apapun juga Tuhan, Kau boleh hadir tengah-tengah mereka. Akhirnya kami serahkan untuk keberadaan kami hari ini Tuhan, hati, jiwa, dan rohani kami. Biarlah Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh layak untuk menyembah dan menerima berkat Tuhan pada hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya, tangan kasih Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan. Mulia namamu Tuhan. Ya, rasanya tidak pernah henti-hentinya ya kalau kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena memang hanya Tuhan saja, Tuhan Yesus saja yang layak untuk dipuji dan disembah. Mulia namamu Tuhan. Kita akan pujikan bait pertama kedua baru masuk ref, kemudian disambung ketiga keempat masuk ref. Kita pujikan dengan sukacita. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu.
Juru selamat yang kupuja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha kudus, Maha kuasa, Maha mulia nama-Mu. Terang kekal sepanjang masa, penebus junjunganku. Para suci tiap bangsa kan memuji nama-Mu. Mulia, mulia, mulia nama-Mu, Tuhan. Mulia, mulia nama-Mu, Tuhan. Terang kekayaan surgawi sampai salib Golgota, rela Kau turun dan mati bagi orang berdosa. Ya Tuhan Juru Selamatku, datang bersemayamlah, pimpinlah kerajaanmu sampai selama-lamanya. Mulia, mulia, mulia nama-Mu, Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, memang hanya Dialah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca bersama-sama kitab suci kita dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 25. Ya, di sini hanya 4 ayat ya. Saya akan menunggu. Mungkin ada yang sedang mencari-cari. Silahkan. Baik, kita akan baca bersama-sama dari ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Mari 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan kita pelajari bersama-sama, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Dan untuk doa syafaat ini nanti diperkenan Bapak Diakon Wardoro Ruslan ya yang akan memimpin kita. Bapak Ibu, saat ini kita akan terus berdoa ya untuk beberapa pokok doa, yaitu saudara-saudara kita yang sakit ya. Saat ini saya ingin menyampaikan anak kita Kensi ya, putra dari Bapak Ibu Martin yang masih dirawat di rumah sakit kemarin sore karena DBD. Kita berdoa untuk dia sehingga boleh turun demamnya dan bisa segera sembuh. Kita bersyukur juga Mbak Priska ya, beberapa hari juga sempat demam, tapi bersyukur hari ini bisa melayani Tuhan, bisa bercerita
dalam kelas sekolah minggu. Kita juga berdoa untuk Ibu Sagio ya, Mbak Evi ya. Bagaimana keadaan Ibu, Mbak? Sudah lebih baik ya. Jadi meriang ya, istilahnya meriang ya. Meriang, kita berdoa untuk Bu Sagio, kita berdoa untuk oma, opa, kakek nenek ya di gereja kita yang sudah sepuh ya. Kita bersyukur kesetiaan beliau sampai hari ini ya. Ini perlu kita teladani, namun karena usia kadang memang terganggu kesehatannya karena cuaca ya. Kita terus berdoakan untuk beliau-beliau. Kita berdoa untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ke belakang sudah 80% lah ya. Selesai, tinggal nanti keramiknya tinggal sedikit lagi dan tinggal pengecetan. Ya, kita terus doakan untuk tahap yang kedua nanti supaya ada persiapan lagi. Kita berdoa untuk GGPI dan YPI. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Khususnya sebentar lagi ya, tidak ada sebulan ya, tanggal 14 Februari mari kita gunakan suara kita untuk memilih calon pemimpin negara kita yang terbaik. Kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan campur tangan ya, sehingga keamanan juga tetap terjaga. Kita berdoa untuk kota Bandung dan kota Cimahi di mana kita tinggal. Mari Bapak Ibu, kita akan bersiapkan hati kita dengan satu pujian mengenalmu. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari Bapak Ibu kita pujikan sekali lagi bagaimana kita mengenal Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu
Bapak Diakon Wardoyo, silakan. Darimu yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi ku ada untuk menjadi penyembahmu. Baik, mari kita kembali bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami kenal dan kami yakini di dalam Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, khususnya sepanjang minggu yang lalu. Dan pada hari ini, Tuhan telah kembali mempersekutukan kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan muliakan Tuhan, untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami terima, baik melalui sekolah minggu maupun melalui puji-pujian, Tuhan akan tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha bijaksana, dan Tuhan yang maha kuasa. Pada saat ini kami secara khusus Tuhan kembali berdoa, mohon kuasa dan campur tangan Tuhan, khususnya bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami intinya Tuhan berdoa untuk Ibu Pipit, kami berdoa untuk Ibu Dian, dan kami berdoa juga Tuhan untuk anak kami Kengsi dan juga Ibu Sagio, yang pada saat ini orang-orang yang baru saja kami sebutkan. Mohon uluran tangan-Mu Tuhan, mohon jamahan-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami agar Tuhan akan sembuhkan mereka semua, mohon Tuhan kabulkan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, khususnya dalam pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak kami dan juga adik-adik kami maupun saudara-saudara kami yang tergabung di dalam PKRB maupun PKMB. Mohon Tuhan akan senantiasa pimpin mereka dalam kehidupannya, di dalam studinya maupun di dalam pekerjaannya, bahkan pasangan hidupnya. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, cita-cita mereka, kerinduan mereka hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucapkan syukur atas campur tangan Tuhan, khususnya proses pembangunan ruang sekolah minggu dan PAUD. Tuhan akan terus campur tangan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami bersama, agar ruangan-ruangan yang sekarang dalam proses penyelesaian tahap pertama akan segera terus selesai dan dapat kami gunakan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, baik dalam kelas sekolah minggu maupun di dalam PAUD. Sekali lagi Tuhan, kami syukuri atas dana, atas sumbangan yang telah Tuhan berikan secara khusus melalui orang-orang yang tergerak di dalam pembangunan ruang sekolah minggu. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana program gereja dalam tahun 2024 ini.
kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, agar Tuhan mengawali, mendahului setiap perencanaan kami, sehingga apa yang kami sampaikan nanti berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Badan Pengurus Nasional, maupun departemen-departemen yang ada di bawahnya. Tuhan juga akan pimpin mereka semua, khususnya di dalam kerinduannya untuk mewartakan Injil ke seluruh penjuru, khususnya di Indonesia ini. Tuhan akan pakai tiap-tiap orang secara khusus, sehingga apa yang menjadi kerinduan umat baptis, agar banyak orang-orang percaya, Tuhan akan berkenan. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa terus untuk Yayasan Baptis Indonesia maupun Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia dan juga lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Mohon Tuhan akan pimpin mereka semua sehingga lembaga-lembaga yang ada di bawahnya boleh menjadi alat untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tantinya berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang sebentar lagi khususnya tanggal 14 Februari yang akan datang akan diselenggarakan pemilihan umum. Mohon Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan terpilihlah pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan, dan pemimpin yang adil. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan sepenuhnya proses atau pesta demokrasi itu kepada Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa pula Tuhan untuk bangsa negara dan juga kota Bandung dan juga kota Cimahi. Tuhan juga akan pimpin semua bagi para pemimpin. Tuhan akan jauhkan dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga boleh membawa kota Bandung maupun kota Cimahi agar lebih baik dari masa-masa yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus lagi atas semuanya. Akhirnya ampuni kekurangan dan kelemahan kami Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Diakon Wardoyo yang sudah membantu kita dalam menaikkan doa syafaat. Bapak Ibu masih semangat? Amin. Saya ingin melihat semangat Bapak Ibu sebelah kanan saya. Nanti silakan kalau semangat haleluya gitu ya. Kalau yang sebelah sini puji Tuhan. Coba kompak enggak? Silakan yang sebelah kanan, apakah Bapak Ibu semangat? Iya, lebih semangat lagi. Sekali lagi. Iya. Sebelah kiri saya, apakah Bapak Ibu Saudara semangat? Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian ini denganmu Tuhan. Kita enggak mau sama yang lain, kita maunya sama Tuhan. Tak pernah kuragu akan kesetiaanmu. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Dia selalu pegang hidupku. Mari kita pujikan bersama-sama dengan penuh semangat. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Sekali lagi, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Mari katakan, Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya
terus memujikan. Kita pujikan sekali lagi. Silakan yang sebelah kanan saya. Ya, kita pujikan bersama-sama. Mari. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Mari sebelah kiri saya bersama-sama sepenuh Jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Siapakah Raja kita? Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, siapa Raja kita? Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku selamanya. kuasa-Mu tercurah. Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. puji Tuhan. Hanya kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seminggu kita sudah diberkati Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani. Tiba saatnya kita akan persembahkan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Kami mohon keluarga Ibu Ernitan untuk maju ke depan. Ada? Bu Erni? Ya, bisa ditemani dengan Bu Kasiman, monggo. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bu Santi akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau beribadah melalui persembahan perpuluhan. Kiranya Tuhan Kau tolong kami sehingga kami boleh memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur dari yang terbaik yang kami punya. Terimalah persembahan kami Tuhan, layakan dan sucikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan kami, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
Sebentar lagi kita akan menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang berjudul Kasih Setia Tuhan Selalu Baru. Ya. Jadi nggak ada usangnya ya, kasih setia Tuhan itu bagi kita selalu baru setiap hari. Nah, bagaimana nanti Bapak Pendeta akan menjelaskan kepada kita semua. Namun saat ini kita akan dipersiapkan hati kita melalui satu puji-pujian yang begitu indah dari adik-adik kelas Indria sampai Madya, didampingi oleh guru-gurunya. Jadi mohon silakan guru-guru juga bisa maju ke depan, Mas Nove ikut ke depan. Kita akan muji Tuhan bersama, yuk kita maju. Sini, ya. Oh iya, boleh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Ya, yuk, itu. Ya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hosea. Dipersilahkan. Ya, makasih adik-adik, guru-guru sekolah minggu. Ya. Ya. Kasih setia Tuhan selalu baru. Ya. Siapa yang nggak suka sesuatu yang baru?
Pak Setanggang mobil baru suka ya? Tapi jangan istri baru. Ya. Ya, Bu Buti, baju baru suka ya? Suka. Ya. Motor baru suka. Pacar baru suka enggak, Cornel? Iya, ya. Pokoknya segala sesuatu yang baru kita itu senang. Ya. Mari kita melihat kasih setia Tuhan selalu baru. Seperti apa? Mari kita berdoa lebih dulu. Kami siap belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara bagi kami semua. Sehingga firman-Mu yang hamba memberitakan hari ini memberkati kami, menguatkan kami, mendewasakan kami, untuk kami semakin mengenal Engkau. Ke tangan kuasa Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Amin. Ya, kasih setia Tuhan selalu baru. Ya, firman Tuhan hari ini saya fokuskan yang warna putih. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita lihat kasih setia Tuhan yang selalu baru. Di tengah-tengah kejadian atau pemberitaan firman Tuhan ini seperti apa situasi dan kondisi bangsa Yehuda saat itu. Di sini. Ya. Kota Yerusalem dan bait Allah dihancurkan bangsa Babel tahun tersebut. Saudara, Yerusalem dan bait Allah hancur tidak tiba-tiba. Tapi bangsa Babel, Nebukadnezar mengepung kota itu selama 30 bulan. 2 tahun lebih. Saya membayangkan seandainya Bandung atau kota Cimahi dikepung penjajah atau bangsa yang akan merusak kota itu. Bagaimana? 2 tahun lebih. Stok makanan, minuman pasti semakin berkurang. Dan barang-barang masuk juga pasti akan terdampak. Audionya bisa dikecilkan, audio tadi. Sehingga apa? Dampaknya luar biasa. Kota Yerusalem yang dianggap kota suci, bait Allah kebanggaan bangsa itu, hancur luluh. Dan 2 tahun lebih bangsa itu mengalami ketakutan. Karena bangsa Babel akan menghancurkan dan Yerusalem dibakar luar biasa seperti itu. Dan bait Allah, barang-barangnya dijarah luar biasa itu. Tidak sehari 2 hari, 2 tahun lebih ketakutan itu menimpa rakyat Yehuda. Kita membayangkan takutnya, kedukaannya, luluh lantahnya harapan itu. Lanjut Mas. Umat Yehuda mengalami kedukaan yang luar biasa. Sudah menderita, dihajar, lalu dibawa ke Babel. Kedukaan bangsa itu luar biasa, penderitaannya luar biasa. Di tengah-tengah situasi seperti itulah, ya, Tuhan memakai Nabi Yeremia di kitab Ratapan. Makanya kitab Ratapan itu meratap terus bangsa itu, karena situasi kondisinya seperti itu. Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia untuk bangsa itu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Di tengah-tengah kedukaan yang sangat mendalam di situ, firman Tuhan
diberitakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Umat kalau nggak dekat dengan Tuhan, melihat pemberitaan di sini cuma isapan jempol bagi bangsa atau rakyat Yehuda. Karena ketakutannya, kedukaannya sudah mendalam Bapak Ibu. Bagaimana keluarganya, orang tuanya, anaknya, cucunya diangkut ke Babel. Kota yang dibanggakan itu hancur. Bait Allah hancur. Simbol apa? Kematian secara rohani. Dan otoritas, kekuasaan Allah Israel. Saat bangsa itu melihat sudah tidak memberikan kekuatan. Tapi firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Lanjut. Di sini. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Saudara, apa yang terpenting di sini? Kita mempunyai harta secara rohani penting. Setelah kita sekolah, kuliah, lulus, bekerja, penting. Teman hidup dalam pergumulan anak-anak kita, penting. Tapi kadang kita kurang menyadari di sini. Garansi yang diberikan Allah. Setiap kebutuhan manusia yang kita perlukan, terlebih kebutuhan primer itu penting. Tapi ada yang terpenting yang perlu kita pahami di sini. Bahwa kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Ini jaminan, ini garansi yang Allah berikan bagi umat. Di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa itu mengalami kedukaan yang luar biasa. Mari kita lihat lebih jauh. Kasih setia Tuhan selalu baru. Pertanyaannya, mengapa umat Yehuda atau orang-orang Kristen sekarang belum bisa memaknai kasih setia Tuhan selalu baru? Mengapa tidak bisa mengklaim garansi dari Allah di sini? Sehingga hidupnya masih ke masa lampau. Ini refleksi perenungan yang perlu kita lakukan. Sehingga jaminan kasih setia Tuhan, Hesed Elohim, yang selalu baru itu dinyatakan di tengah-tengah kedukaan itu, umat menganggap, menilai angin lalu. Kota kebanggaan, bait Allah, tahta Allah, berkuasa, sudah hancur, harapan baru apa? Di sini. Karena itu umat Yehuda selalu melihat ke belakang. Garansi Allah di sini enggak disyukuri. Kasih setia Tuhan di sini tidak dipandang lebih penting dari kebutuhan hidup mereka. Mengapa? Rakyat Yehuda selalu menoleh ke belakang. Tidak mensyukuri kasih setia Tuhan di sini. Mari kita lanjut. Yang pertama, rakyat Yehuda belum bisa move on. Belum berpindah, nggak mau berbalik kepada Tuhan. Karena itu Yesaya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman
purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Rakyat Yehuda, bangsa Israel belum bisa move on. Masih mengingat-ingat masa lalunya, kegagalannya, kehancurannya. Tapi garansi yang diberikan Allah tadi, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Umat belum bisa memahami. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perhatikan di situ. Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang-binatang itu akan memancarkan, dan di padang gurun itulah air memancar, dan umat pilihanku bisa memberitakan kemasyhuranku. Jadi kuncinya di sini, Bapak Ibu. Bangsa Yehuda, rakyat Yehuda belum bisa move on. Mengapa, Pak? Kegagalan masa lalu menghantuinya. Rasa pahit, kedukaan menghantuinya. Kita sekolah minggu tadi belajar dari Raja Hizkia. Dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi raja 25 tahun. Melakukan reformasi yang luar biasa. Tapi dia di akhir jabatannya mengalami crash landing. Karena tadi enggak rendah hati di hadapan Tuhan. Mengandalkan kekuatan bangsa Mesir, bangsa Asyur. Tapi tatkala merombak luar biasa. Ya, mungkin berkaitan dengan khotbah minggu yang lalu. Peperangan kita itu tidak sekedar melawan yang fisik, tapi ada kuasa-kuasa jahat yang akan menghancurkan umat Tuhan. Supaya enggak mau bergerak, supaya enggak mau berpaling kepada Allah. Dia berpaling kepada masa lalunya. Ingat, itu serangan iblis, khotbah minggu yang lalu. Kuasa-kuasa jahat menampar, terus mengaung, mendakwa. Kamu enggak bisa, Tuhan enggak akan mengampuni kamu. Sehingga untuk move on, meninggalkan hidup lamanya, masa lalunya, mereka beranjaknya sangat susah. Di sini saudara, bangsa itu belum bisa move on. Melupakan kegagalan, melupakan dosa-dosanya masa lalu. Terlalu sakit mungkin. Sehingga kasih setia Tuhan yang selalu baru itu dianggap pepesan kosong. Sehingga enggak menikmati kemuliaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Pemberitaan yang memasyurkan nama Tuhan. Lanjut. Disinilah. Ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan itu garansi hidup kita. Kalau kita beli mobil, beli motor, ada garansinya ya. Pasti kita senang. Apalagi kalau bilang penjualnya ini garansinya seumur hidup, Pak. Senang enggak? Pasti senang. Seumur hidup itu kadang orang memahami keliru. Seumur hidup itu produknya kalau masih produksi. Kalau sudah enggak produksi berarti terbatas.
Beberapa bulan yang lalu saya servis TV PAUD itu ya. Itu rusak ya. Karena rusaknya itu kalau orang itu sarapnya otaknya gitu ya. Harus dibawa ke ahlinya. Terus saya bawa ke masih garansi ya di Bandung. Jalan Industri itu. Itu 1 Jawa Barat, SAP itu di situ. Pak bersyukur, garansinya masih 2 minggu. Kalau telat itu enggak dapat garansi. Oh gitu ya, iya. Ini rasa kalau yang rusak, kalau orang itu sudah sarapnya. Tapi karena sudah dapat garansi, ya udah free. Ya. Tapi nunggu dulu Pak, biasanya 3 hari. Tapi stok barang di sini nunggu di Jakarta. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Siap? Betul. Ya, 2 minggu, lalu bisa diambil lagi. Free, enggak bayar. Di sini saudara, kita sebagai umat pilihan Tuhan di tengah-tengah perjuangan, tantangan hidup kita, ini garansi yang Tuhan berikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar loh setia Tuhan, bukan pepesan kosong, bukan janji-janji kosong. Ini garansi di tengah kamu kedukaan itu. Bagaimana kita memaknainya? Garansi yang Tuhan berikan itu, rahmatnya, kasihnya enggak pernah habis, selalu baru. Dan besar itu kesetiaan. Artinya Tuhan kita maha baik. Di tengah-tengah hidup kita, kebutuhan kita, Tuhan sudah memberikan rahmatnya, kasihnya yang tak berkesudahan. Lanjut. Saudara, kita memasuki tahun 2024. Yang sebulan sudah kita jalani. Itu kesempatan. Tahun kesempatan kita diberi hidup, kita bertemu anak cucu, saudara, teman, itu kesempatan, itu berkat. Mengapa orang belum bisa move on dari masa lalunya? Karena di sini tidak mensyukuri kita bisa menikmati tahun 2004 hampir 1 bulan ini. Rahmat Tuhan, kasih Tuhan selalu baru, dan itu garansi. Yesaya tadi mengingatkan bangsa Yehuda, jangan lagi ingat-ingat masa lalu. Aku sedang mempersiapkan sesuatu untuk kamu. Kamu memberitakan kemasukan, sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi dan Allah memungkinkan. Dan engkau akan memansurkan, memberitakan kemuliaanku. Di sini saudara, tahun 2024 di sini, mari kita memberitakan kemuliaan Tuhan seperti pujian ini ya. Setiap awal tahun, selalu kita pujikan. Kusongsong tahun baru dengan penuh permohonan, agar sepanjang tahun ini ku dipimpin Tuhan. Semoga ku alami tahun kemajuan, Tuhan yang membuktikan perlindungan. Mari, ini janji Tuhan. Ya. Tahun untuk bersaksi tentang kasih Bapa, berlatih kelak pun di surga. Berlatih melayani kelak pun di surga. Kusongsong tahun baru dengan permohonan, agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Ingat tahun 2024 ini kesempatan Bapak Ibu. Kita melayani Tuhan, kita berkarya untuk Tuhan. Kalau skala prioritas hidup kita, hal-hal yang duniawi, kita hilang kesempatan itu. Dan akhirnya nanti kita akan menyesal. Mari tahun 2004 ini garansi yang sudah diberikan Tuhan dan selalu baru ini kita jalani. Semoga tahun ini membawa karunia, ku girang menikmati kemuliaan Bapa. Aku sepanjang tahun penuh keyakinan, bersandar kasih-Nya, tenang, serta Tuhan.
Garansi dari Allah. Bahkan setiap pagi baru itu berkat janji yang luar biasa dari Tuhan. Dan tahun ini tahun kesempatan kita bisa berkarya, bisa memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Lanjut Mas. Karena itu, ya, Paulus mengajak jemaat di Ibrani saat itu supaya bisa move on, bisa mensyukuri kasih setia Tuhan yang selalu baru itu. Kita diajak, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempatan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam sekolah minggu tadi, kita bercermin dari tokoh-tokoh Alkitab itu harus. Ya, Diakon Edi tadi. Ya. Alkitab membuka A sampai Z, kebaikan bahkan keburukan para tokoh itu. Tapi kita harus fokus kepada Kristus. Kalau fokus kepada tokoh itu Daud, gak apa-apalah aku berdosa, Daud kan juga berdosa. Gak apa-apalah aku pada Salomo, istriku kan masih satu, belum dua. Salomo aja 300, gundiknya 700, gak apa-apa. Kalau kita berpikir seperti itu saudara, kita akan terjebak. Tapi kalau kita fokus kepada Kristus di sini, manusia yang tanpa cacat, yang sempurna di sini. Kita melakukannya untuk Kristus, mata tertuju kepada Kristus. Kalau kita belum bisa move on, masih masa lampau, kesalahan, kepahitan, kita nggak bisa menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru tadi. Padahal orang-orang, bahkan Tuhan sendiri sudah melupakan kegagalan kita. Dan yang selalu mendakwa kita siapa? Iblis. Menghasut kita, sehingga kita enggak menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Itu yang pertama. Yang terakhir, mengapa kita tidak mensyukuri kasih setia Tuhan yang selalu baru itu? Masih membandingkan. Di situ Mesir dan padang gurun. Ada apa Mesir dan padang gurun? Mari kita lihat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi dengan daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ya, bangsa Israel membanding-bandingkan. Lebih baik Musa, lebih baik Harun, saya mati di Mesir meskipun diperbudak. Tapi mati kami itu di depan kami sudah makanan banyak, enggak seperti di padang gurun. Kami akan mati kelaparan. Dan sungut-sungut itu terus-menerus dikatakan. Enggak memahami karya Allah, mereka dibawa ke padang gurun. Bahwa Allah akan menyatakan kemuliaannya. Mujizat demi mujizat dinyatakan. Apa yang terjadi saudara? Orang-orang Israel yang membanding-bandingkan di sini, Mesir lebih enak, Mesir lebih makmur, semuanya tercukupi meskipun kerja keras. Tapi padang gurun apa harapannya? Makanan, gak terlihat mata, minuman, lalu menuduh Musa dan Harun.
kamu membunuh keluargaku, anakku, cucuku. Itulah saudara, bangsa Israel membanding-bandingkan. Tapi tidak memahami maksud dan rencana Tuhan. Lanjut. Kita lihat di sini. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri kepada orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Di buletin saya tulis sebuah ilustrasi. Ada seorang gadis remaja yang sedang bertengkar dengan ibunya pagi-pagi. Masalahnya gak jelas. Tapi karena ditegur keras oleh mamanya, gadis itu langsung naik pitam, marah. Mamanya juga gak kalah membentak. Udah, mau apa? Mau pergi dari rumah? Silahkan. Cewek itu langsung, ya, emosinya keluar lalu langsung pergi. Sore harinya, ya, cewek itu merasakan, karena perginya itu sudah diusir dan gak punya uang. Lalu perutnya siang biasa makan, mulai kelaparan, dan dia masuk ke depot warung mie seorang ibu. Apa yang terjadi? Anak itu berdiri di pojok kanan yang membeli antri. Lalu setelah pembeli semuanya berakhir, ibu warung yang baik itu, nak mau beli mie silahkan sini. Sambil memegang perutnya yang keroncongan. Silahkan sini, mau beli. Enggak bu, saya enggak punya uang. Sudah sini, saya kasih, saya masakkan. Lalu ibu itu memasakkan, memberi semangkok bakmi hangat. Ini kamu makan. Anak itu terharu dan menangis. Lalu ibu yang punya warung bakmi itu juga bingung, ngapain kamu menangis nak? Mengapa ibu yang baru ku kenal baik dan mengasihi bakmi ini untuk saya saat ini yang sedang lapar. Tapi ibuku yang di rumah pagi tadi mengusir saya. Apa jawaban ibu yang bijak itu? Enggak ngompori, enggak manas-manasi. Nah, kamu jangan bilang gitu. Saya baru ngasih semangkok aja, kamu bilang begitu baik. Kamu bilang terharu, kamu pulang, pasti ibumu merindukanmu. Saat kamu lahir, saat kamu sekolah, orang tuamu, ibumu itu mencukupkan kamu. Masa kamu lupa itu? Sedangkan saya baru ngasih semangkok saja, kamu terharu, kamu menangis. Ingat, kamu jangan membanding-bandingkan seperti itu. Anak itu menghabiskan mie-nya, lalu sadar dengan pernyataan ibu itu. Lalu langsung pulang. Ternyata betul, ibu di rumahnya sedang memasakkan sesuatu makanan yang luar biasa untuk anaknya. Anak itu datang langsung memeluk ibunya dan menangis. Dan minta maaf. Saudara, membanding-bandingkan dengan ukuran kita, pemahaman kita, kita kadang sering salah. Ibu kita yang sudah merawat bertahun-tahun, mensupport pendidikan kita, saat sedang menangis, saat sedang lelah, orang tua mensupport. Tapi tak ada masalah perbedaan pendapat, langsung panas dan digebiah uyah. Kebaikan ibu yang 1000 kali itu hangus.
dan dibandingkan dengan semangkok tadi. Mari saudara, kasih setia Tuhan selalu baru. Itu jaminan kita untuk tidak membanding-bandingkan kasih Allah seperti umat Israel tadi. Bahkan jemaat Galatia diingatkan Rasul Petrus, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Itu lebih bijak, itu lebih dewasa. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, boleh bangga melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Contohnya seperti apa, Pak? Di tengah-tengah kesibukan kita, pekerjaan kita yang padat, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menguji itu berkat yang luar biasa. Seperti jemaat di Makedonia. Di tengah-tengah kita kekurangan, bahkan kita butuh untuk support pendidikan kita, anak-anak kita. Tapi kita bisa menyisihkan 1/10 untuk Tuhan, itu berkat tersendiri. Karena itu dikatakan tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah. Di tengah-tengah diri kita perlu disupport, perlu didoakan. Tapi kita bisa mendoakan saudara kita, orang tua kita, bahkan teman kita. Itu berkat, kita bisa bermegah menguji diri sendiri. Karena itu yang firman Tuhan ajarkan bagi kita. Saya belajar dari teman-teman para diakon, tua-tua gereja. Di tengah-tengah kesibukannya, guru-guru sekolah minggu, pekerjaannya yang numpuk, minggu bisa melayani Tuhan. Minggu bisa ada waktu untuk Tuhan. Kita bisa menguji itu. Kita bisa bermegah. Dibanding apa? Kita membanding-bandingkan diri kita dengan si A dengan si B. Lalu mengukur dengan diri kita. Dikatakan apa tadi di situ? Alangkah bodohnya mereka. Kan itu saudara, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah. Kita melakukan dengan sukacita, memberi diri dengan sukacita, kita bisa menguji kita. Dan itu berkat, dan kita boleh bangga di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa. Para pemuda di tengah-tengah sibuk aktivitasnya, tapi minggu bisa menetapkan ini hari Tuhan, saya harus ke gereja. Itu berkat saudara, kita menguji diri kita. Dan itu kita perlu bangga di hadapan Tuhan. Mari membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu dampaknya sangat tidak membangun. Lanjut, Bu. Ya. Minder. Karena kita suka membandingkan. Kok dia pinter ya, cantik ya, kok rambutnya enggak sama seperti saya ya, keriting. Kok kulitnya dia halus ya, kok saya kusut ya, hitam sudah kusut. Karena suka membanding-bandingkan. Overthinking, banyak merenung kegagalannya, sakit hatinya, kekurangannya, sudah banyak merenung, overthinking. Hal-hal yang gak perlu ia renungkan, sehingga dia banyak waktu untuk membandingkan dengan orang lain, dengan keluarganya, dengan keadaannya yang dulu, sehingga mereka sibuk atau pesimis. Ya, nggak pede, nggak optimis dengan keadaannya.
Karena melihat dirinya selalu kurang dan kurang. Ini dampak saudara. Sering membandingkan seperti bangsa Israel tadi. Sehingga tatkala dibawa Musa dan Harun oleh Allah di padang gurun, enggak puas. Bahkan pikirannya negatif. Kamu membunuh saya. Kamu menyusahkan saya ya. Tapi tidak melihat semuanya itu. Dampaknya apa saudara? Sombong dan iri. Kalau orang lain yang kita banding-banding itu dan kita lebih, pasti sikap sombong itu ada dalam diri kita. Atau sebaliknya, tatkala orang yang kita banding-banding itu lebih dan kita kurang, sikap iri itu mengikutinya. Kata sombong dan iri. Dampak sering membanding-bandingkan di sini. Bangsa Israel juga itu. Ya. Tatkala dia diberkati, apa yang terjadi? Lupa Tuhan. Seperti Raja Hizkia sekolah minggu tadi. Ya. Mengandalkan bangsa Mesir, mengandalkan bangsa Asyur. Tatkala Yesaya mengingatkan, dia tidak bisa menerima. Di sini. Sikap minder, overthinking, dan pesimis mewarnai hidupan yang suka membanding-bandingkan. Sehingga apa? Kasih setia Tuhan yang baru, rahmatnya setiap pagi. Dia enggak melihat celah itu. Tuhan akan membuat sesuatu untuk dirinya, karena dia sudah apa? Negative thinking tentang dirinya. Tidak melihat janji yang diberikan Allah itu. Lanjut. Karena itu di sini saudara, kasih setia Tuhan selalu baru itu garansi selamanya. Bukan isapan jempol. Ya. Kadang pabrik, apapun itu jenis barangnya, mengajak orang berpikir, dikondisikan dan secara psikologis. Garansi seumur hidup, garansi 5 tahun. Ya. Itu mengajak, mendorong orang untuk membeli. Bagus itu. Jika kualitasnya sama. Kita pasti positif melihat itu. Ya. Tapi lihat, kasih setia Tuhan selalu baru, garansinya selamanya. Lihat di situ, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam kasih Kristus. Jadi hidup kita hari ini jaminannya kasih setia Tuhan yang selalu baru, Bapak. Itu perlu kita pegang. Bagaimana kita bisa menikmati, mari kita move on, melihat kasih Allah di sini. Sehingga sesuatu yang enggak mungkin Tuhan akan mungkinkan tahun 2024 ini. Dan kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan, mensyukuri kasih setia Tuhan. Dan mari kita tidak melihat ke belakang. Tapi kita fokus janji firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri Bapa, kebesaran kasih-Mu bagi kami. Itu rahmat yang terindah, berkat yang luar biasa. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan, kami imani. Kau sudah memberikan garansi yang begitu luar biasa. Kasih-Mu selalu baru tiap pagi. Dan itu kami syukuri dan kami berani melangkah dalam hidup kami untuk kemuliaan Engkau. Ajari kami Tuhan, fokus kepada kuasa-Mu, kasih-Mu. Engkau sangat maha pemurah, pengampun,
dan kasih-Mu sangat sempurna. Dan ajari kami Tuhan, bisa menguji diri kami, sehingga kami merasa bangga dalam hidup kami, mengiring Engkau, melayani Engkau. Karena hidup kami itu kesempatan kami memuliakan Engkau. Dan seperti firman-Mu Tuhan, Engkau akan membuat mujizat-mujizat, sesuatu yang tak mungkin Engkau mungkinkan tahun ini. Dan biarlah itu kami jalani dengan penuh iman, kekuatan, kesabaran, kerendahan hati. Pasti Engkau mengizinkan kami hidup di tahun 2024. Ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dalam keluarga kami, dalam pribadi kami, kepada anak-anak kami, cucu kami. Dan biarlah kami menanti mujizat-mujizat itu, sehingga kami bisa memasyurkan nama Tuhan. Karena kasih-Mu begitu nyata dan jelas. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan, banyak anak-anak-Mu saat ini yang sedang dipulihkan untuk kesehatannya. Jamahlah Tuhan. Kami ingat adik Kensi, Bapak Amos, Ibu Betty, kesehatan Ibu Sakio, Ibu Pipin, Ibu Dian, Bapak Wiyoto, dan mungkin ada di antara kami saat ini yang sedang proses pemulihan kesehatannya. Jamahlah Tuhan. Karena kasih-Mu selalu baru, rahmat-Mu selalu baru. Kami tidak ingin kuasa-kuasa kegelapan mendakwa kami, tapi kami ingin Engkau pakai dan memanfaatkan kesempatan ini, hidup yang Tuhan berikan tahun 2024 ini untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Para senior kami, para diakon kami, dan biarlah di tengah-tengah kesibukan mereka, Tuhan tetap pakai untuk kemuliaan nama-Mu, dimanapun mereka pelayanannya. Dan itu membawa kekuatan, semangat kami sebagai keluarga besar, kami sebagai kaum muda untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pakai semua pemuda, pemudi, kaum remaja di sini, bahkan anak-anak, mensyukuri kasih-Mu yang selalu baru. Sehingga talenta-talenta mereka mampu dikembangkan, dikobarkan bagi nama Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun aktivitasnya, pelayanannya, karyanya, nama Yesus ditinggikan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengundang Bapak Ibu semua, 31 hari Rabu, jam 7 sampai jam 8 ada persekutuan doa Rabu. Sehingga kita saling menguatkan dalam persekutuan doa dalam persekutuan Rabu 31 Januari mendatang. Yang kedua, petugas ibadah Minggu 4 Februari bisa dilihat, PBI, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan minggu depan. Di situ juga bisa dilihat di buletin. Terus berikutnya untuk rapat PBG, nanti kita sepakati minggu keberapa para diakon untuk persiapan program-program kita. Bulan depan sudah Februari, minggu pertama atau kedua, sehingga semuanya boleh dipersiapkan untuk program-program tahun ini. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak Ibu? Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Belum ada ya? Ya, kalau enggak ada tambahan pengumuman, saya mengundang semua jemaat berdiri, mari kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga.
kemuliaan bagi Allah yang penuh kuasa. Allah Tritunggal yang kami puja, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami, menguasai hidup kami, memimpin hidup kami, sampai Engkau datang kedua kali. Kita pujikan doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta Silakan Bapak Ibu duduk sejenak dan bersaat teduh.